Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mari dalam pembelajaran ini kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang disusun dan dirancang oleh tim guru kelas 5 SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Anak-anak, supaya pembelajaran ini mendapatkan ridha Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini dalam video pembelajaran yang lalu sudah Bapak jelaskan ada beberapa. Tentunya kalian sudah memiliki sedikit atau beberapa bagian yang bisa kalian mengerti atau belum jelas dalam video pembelajaran ini. Mungkin nanti kalian bisa lebih hikmat untuk mengikutinya sehingga kalian bisa lebih mengerti. Untuk kali ini Bapak akan menjelaskan yaitu pada pelajaran tematik kelas 5 muatan ilmu pengetahuan sosial tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Kompetensi dasar pada 3.1 yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Indikator pembelajaran setelah pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi karakteristik geografis wilayah Indonesia dan juga pengaruhnya. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, adapun pada pembelajaran kali ini kita tetap berpedoman dan mengacu pada nilai-nilai agama sesuai dengan Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Ayat ini adalah terdapat dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl ayat 15. Mari kita bahas bersama. Pada kesempatan lalu di video-video pembelajaran pada Google Classroom-nya sudah Bapak posting. Di antaranya kita akan mengenal wilayah Indonesia tentang letak geografis, letak astronomis, pengaruh letak geografis, pengaruh letak astronomis. Nah, anak-anak bisa memperhatikan bola dunia tiruan ini. Coba perhatikan. Nah, ini Bapak kasih tanda. Nah, ini wilayah Indonesia. Coba perhatikan. Nah, itu wilayah Indonesia ya. Nah, di situ yang ada tandanya adalah Indonesia berada di tengah-tengah bumi. Untuk penjelasannya, mari kita simak bersama. Dari bola dunia ini menandakan bahwa letak geografis Indonesia bisa kita pelajari dan bisa kita perjelas. Apa sih yang dimaksud letak geografis? Seperti pada video yang lalu sudah Bapak sampaikan bahwa letak geografis merupakan letak suatu wilayah yang didasarkan pada keadaan aslinya di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi
oleh berbagai kenampakan alam yang ada di bumi. Misalnya samudra, benua, gunung, sungai, gurun, dan lain-lain. Nah, dilihat dari letak geografisnya, tentu ini sangat menguntungkan bagi bangsa dan negara Indonesia. Dengan melihat kondisi letak geografis yang berada di belahan muka bumi ini, tentu mendapatkan keuntungan bahwa Indonesia akan kaya dengan sumber daya alam. Mari kita perhatikan, penjelasan berikutnya adalah dilihat dari letaknya, bahwa berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, dua samudra, yaitu pada benua Asia. Ini perhatikan, ini adalah wilayah benua Asia yang Bapak tandai ini. Kemudian di sebelah selatan berada pada posisi Samudra Hindia, yang ini adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini Samudra Pasifik ya. Anak-anak, dari penjelasannya ada ini, maka perhatikan di sini membuktikan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yaitu di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak pada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan adanya posisi silang ini sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya posisi silang, maka wilayah Indonesia sebagai perlintasan lalu lintas perdagangan dunia, sehingga bisa menambahkan investasi, menambahkan modal Indonesia, karena Indonesia akan dikenal oleh negara-negara di dunia. Selanjutnya, kita lihat dari batas-batas wilayah Indonesia. Sebelum kita mempelajari atau memperdalam tentang batas-batas wilayah Indonesia, tentu kita harus tahu dulu batas-batas wilayah itu ditentukan dengan arah mata angin. Arah mata angin itu disebut kompas mata angin, seperti pada gambar ini. Nah, pada gambar kompas mata angin ini, yang sebelah atas ini disebut arah utara. Sedangkan untuk di bawah adalah arah selatan. Untuk sebelah kanan adalah arah timur dan sebelah kiri adalah arah barat. Mari kita analisis batas wilayah Indonesia berikut ini. Coba anak-anak perhatikan. Indonesia berbatasan dengan negara-negara tetangga. Perhatikan garis yang Bapak tandai. Ini tentu Indonesia berada berbatasan dengan negara-negara benua Asia. Di antaranya ada Thailand, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, dan ada Filipina. Karena berada di sebelah atas, maka di benua Asia ini disebut wilayah batas Indonesia bagian selatan. Sedangkan wilayah Indonesia yang berada di sebelah bawah ini, Indonesia berbatasan dengan wilayah benua Australia. Nah, perhatikan berikutnya, yang sebelah kanan ini, yang Bapak tandai, ini adalah batas sebelah kanan, berarti wilayah sebelah timur berbatasan juga dengan negara Papua Nugini. Sedangkan untuk sebelah kiri, perhatikan sebelah kiri di sini sampai terus ke sini, ini adalah sebelah selatan atau dan sebelah barat. Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah mulai memahami bagaimana batas-batas wilayah Indonesia. Seperti pada gambar global ini, pada tiruan bola dunia, Indonesia persis di tengah-tengah.
belahan dunia. Nah, garis pada 0 derajat. Nah, kalian supaya lebih paham, mari kita teruskan pelajaran ini. Nah, anak-anak, kita tinjau wilayah Indonesia secara letak astronomis seperti yang Bapak sampaikan pada video yang lalu, bahwa letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Perhatikan, garis bujur ini bukan bahasa Banjar, tapi garis bujur itu adalah merupakan garis hayal. Nah, kemudian bulan bumi ini terdapat sebuah merah, ini disebut kutub utara, yang sebelah sini paling bawah ini disebut kutub selatan. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan pada garis-garis ini. Nah, yang berwarna hitam ini kalian perhatikan, ini adalah merupakan garis lintang, ini juga garis lintang, yang ini juga garis lintang, yang ini juga garis lintang. Nah, kemudian yang di tengah-tengah ini disebut garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa atau yang dikenal dengan garis 0 derajat karena merupakan belahan bumi. Nah, wilayah garis lintang yang berada di bawah garis khatulistiwa disebut wilayah bagian selatan, sedangkan yang di atas garis 0 derajat disebut wilayah bagian utara. Mari kita perhatikan, yang berikutnya adalah ini adalah garis bujur, yang ini juga garis bujur. Nah, maka wilayah Indonesia yang sebelah kanan dari poros bumi maka disebut wilayah bagian timur, sedangkan di sebelah kiri poros bumi disebut sebelah barat. Untuk penjelasan berikutnya, mari kita perhatikan anak-anak Bapak, garis lintang dan garis bujur. Bapak ulangi kembali seperti yang Bapak sampaikan tadi. Garis lintang adalah garis hayal yang melintang di atas permukaan bumi dari barat ke timur, Sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan terletak pada garis bujur yaitu garis 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Jika nanti kalian belum bisa memahami, kalian bisa telepon Pak J melalui WhatsApp atau bisa komentar di kolom forum di Google Classroom kalian masing-masing. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, mari kita teruskan dengan adanya posisi Indonesia yang berada di belahan bumi ini tentu sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia, bagi negara Indonesia. Apa sebabnya? Pasti ada pengaruhnya. Pengaruh letak geografis bagi Indonesia. Pertama, Indonesia akan mengalami iklim tropis. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan iklim tropis? Yaitu iklim yang mengalami hanya 2 musim. Nah, kemudian Indonesia akan mengalami beriklim laut, sedangkan yang ketiga, Indonesia akan mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan, musim kemarau. Nah, musim di Indonesia dipengaruhi oleh hembusan angin muson yang berhembus setiap 6 bulan sekali dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Indonesia akan mengalami musim kemarau, cirinya adalah keadaan permukaan bumi akan retak-retak karena kemarau panjang. Sedangkan ketika kita mengalami musim penghujan, keadaan bumi akan mengalami hujan, sehingga hutan dan kenampakan alam kelihatan nampak subur dan seterusnya.
Anak-anak Bapak, kita teruskan penjelasannya. Pengaruh letak geografis Indonesia yang berikutnya adalah mempunyai keragaman budaya. Jadi sangat besar sekali pengaruhnya bagi bangsa Indonesia karena Indonesia berada di wilayah belahan bumi dan mempunyai ribuan pulau yang terbentang mulai dari kota Sabang sampai dengan kota Merauke. Maka wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman. Di antaranya Indonesia yang tadi sudah disampaikan bahwa Indonesia diapit oleh adanya dua benua. Tadi ada benua Asia di daerah sekitar sini dan benua Australia. Dan yang menyebabkan Indonesia mempunyai banyak keragaman, mulai dari keragaman budaya, kesenian, bahasa, agama, dan lain-lain. Karena berada di posisi silang inilah menyebabkan Indonesia menjadi jalur yang sangat strategis untuk jalur perdagangan internasional, baik melalui jalur laut maupun jalur udara. Sangat membanggakan sekali ya anak-anak ya. Ternyata dengan kondisi, posisi, karakter ini akan mempengaruhi bagi penghuni bumi Indonesia. Kita patut bangga dan kita patut bersyukur karena kekayaan alam yang ada di Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap potensi sumber daya alam, kekayaan alam, dan kebudayaan serta agama dan lain-lain. Anak-anak Bapak, berikutnya penjelasannya adalah pengaruh letak geografis. Nah, kalian perhatikan, tadi disampaikan bahwa dengan adanya letak geografis yang sangat strategis dan Indonesia mengalami iklim tropis dan mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan yang seimbang, Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati. Coba perhatikan, yang sangat melimpah, diantaranya keragaman flora. Kalian tahu flora? Flora itu adalah dunia tumbuh-tumbuhan. Perhatikan, ini merupakan khas yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya adanya fauna. Fauna bermacam-macam. Ada orangutan yang merupakan hewan peralihan, ada harimau Sumatera, dan ada gajah. Nah, binatang-binatang atau hewan-hewan yang ini disebut hewan kelompok Asiatis. Kenapa? Karena hewan-hewan atau fauna ini terdapat juga di daerah wilayah benua Australia. Misalnya orangutan, macan, dan sebagainya. Namun keanekaragaman tadi juga ada di jenisnya untuk fauna yang bertipe Australiatis, misalnya kanguru atau hewan-hewan yang lain. Contohnya hewan nocturna ya. Anak-anak, karenanya ada ahli yang dibedakan oleh para ahli, ada fauna tipe Asiatis dan ada juga fauna yang bersifat Australiatis yang menyerupai hewan-hewan Australia seperti kanguru tadi yang disampaikan oleh Bapak. Baik, selanjutnya pengaruh letak astronomis juga mempunyai beberapa pengaruh berdasarkan letak lintangnya. Ya, perhatikan bola dunia ini, perhatikan wilayah Indonesia, bumi yang berputar ini. Karena posisinya ada di garis lintang, Indonesia mengalami iklim tropis yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat adanya hutan hujan tropis yang sangat luas. Yang ketiga, sinar matahari sepanjang tahun dinikmati oleh bumi wilayah Indonesia. Kemudian yang keempat, memiliki kelembaban udara yang tinggi. Nah, berdasarkan garis bujurnya menyebabkan wilayah Indonesia dibagi menjadi
3 zona waktu. Misalnya yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Perinciannya atau penjelasannya sebagai berikut. Yuk kita perhatikan. Perhatikan pada peta ini untuk peta-peta pembagian wilayah waktu di Indonesia. Contohnya ya, perhatikan ini Indonesia bagian barat yang terdiri dari wilayah Sumatera, Pulau Jawa, dan sebagian wilayah Kalimantan. Di antaranya adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Ini termasuk waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Barat. Sedangkan waktu Indonesia Tengah terdiri dari Sulawesi, ya, kemudian Bali dan Kepulauan Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, dan seterusnya. Sedangkan waktu Indonesia Timur terdiri dari wilayah Irian Jaya dan Kepulauan Maluku. Yang mana perbedaan waktu dari waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur masing-masing mempunyai selisih 1 jam. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, dari penjelasan tadi, maka Bapak bisa mengambil kesimpulan atau bisa disimpulkan bahwa karakteristik Indonesia dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya ditentukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya tentang alam dan hasil alamnya, adat istiadat dan kebudayaannya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Nah, anak-anak, dengan Bapak bacakan kesimpulan ini tentang pembelajaran karakteristik geografis Indonesia, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian tetap semangat selalu menjaga protokol kesehatan. Bapak akhiri video pembelajaran ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.